Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Jedis yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi IPS tentang perubahan sosial budaya. Setelah kegiatan pembelajaran selesai dengan melihat tayangan video, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Menjelaskan perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. 4. Menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. 5. Menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum kita mulai, marilah kita melihat perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Perhatikan baik-baik tayangan video berikut ini. Perhatikan foto di monitor. Kita awali dari bangsa Indonesia yang pada waktu dijajah mengalami peristiwa tanam paksa. Kemudian tiba waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945 melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah kita merdeka, kita melaksanakan pembangunan di era globalisasi. Kemudian pada saat sekarang ini kita sudah bebas bersuara, ya, yang kita kenal dengan demokrasi. Kalian ketahui bahwa perubahan sosial budaya itu meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional. Artinya, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu dapat dilihat dari waktunya, kemudian pengaruhnya, dan yang ketiga yaitu perencanaannya. Kita mulai dari perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Kita perhatikan foto di monitor. Yang pertama yaitu perubahan terjadi secara lambat. Mulai dari kehidupan masyarakat yang sangat tradisional. Kemudian yang di sebelah kanan adanya revolusi industri, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial secara lambat atau yang kita kenal dengan evolusi? Perubahan sosial lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Sedangkan perubahan sosial cepat atau yang kita kenal dengan istilah revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, revolusi industri itu membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Antara lain, A. Proses mekanisasi dalam usaha industri. B. Perdagangan makin berkembang. C. Transportasi semakin lancar. D. Berkembangnya urbanisasi. Kemudian yang E. Terjadinya kesenjangan sosial.
Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu perubahan yang kita lihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya kecil? Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Nah, sebagai contoh perubahan model baju kekinian yang hanya digemari oleh anak muda saja. Sedangkan orang tua, kemudian balita jelas tidak berpengaruh. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar itu adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Nah, sebagai contoh adalah revolusi industri. Jelas sekali bahwa revolusi industri itu akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik mengenai jenis pekerjaannya, tingkat pekerjaannya, dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planet change, yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya pembangunan jalan tol, dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change itu adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan, misalnya bencana alam. Kita tahu bahwa adanya gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, bandang, itu jelas tidak direncanakan. Manusia tidak merencanakan. Baik, kita lanjut. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Ketiga, konflik. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5, perubahan lingkungan alam. 6, peperangan. 7, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita simak foto atau gambar dalam monitor. Itu ada bertambahnya penduduk, berkurangnya penduduk karena kematian, adanya penemuan baru, terjadinya konflik atau terjadi pertentangan. Nah, terjadi pemberontakan, revolusi, perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan sosial. 1, kehidupan masyarakat yang terasing. 2, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3, sikap masyarakat yang tradisional. 4, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima, adanya adat istiadat masyarakat. Kita lihat tayangan gambar di monitor. Di situ kehidupan masyarakat yang terasing, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, kemudian adanya adat istiadat suatu masyarakat yang terpencil,
dan sebagainya. Nah, demikian anak-anak pelajaran kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.